Berlatar tempat di Amerika Serikat, terlihat seorang aktivis politik bernama Sofia sedang berbicara tentang kesetaraan ras dan juga kesetaraan perempuan di depan publik. Ketika Sofia ingin kembali ke kediamannya, tiba-tiba saja muncul sebuah mobil yang menabraknya dari belakang. Sorry about that. No. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang agen FBI bernama Travis yang memiliki tugas untuk melindungi para agen yang sedang dalam penyamaran. Ketika dalam perjalanan, ia melihat sekelompok gangster yang sudah mengepung kediaman seorang agen yang bernama David. Karena ternyata David tak sengaja membunuh salah satu dari anggota geng tersebut. Dengan keahliannya, di sini Travis berhasil mengalihkan perhatian mereka dengan membuat ledakan di tempat lain, yang kemudian ia pun berhasil mengamankan agen David. Lolos dari sana, Travis kemudian melaporkan hal tersebut kepada atasannya yang bernama Samsul. Samsul yang mendengar hal itu, ia justru menganggap hal tersebut adalah sebuah kegagalan karena David yang sedang dalam penyamaran justru bertindak ceroboh. Tapi meskipun begitu, ia tetap menghargai kinerja Travis. Travis sendiri memiliki seorang putri yang bernama Amanda dan cucu kesayangannya bernama Natalie. Yang diketahui, Amanda ini adalah seorang janda karena ditinggal pergi oleh suaminya dengan wanita lain. Di sini Travis memberitahukan kalau dia ingin pensiun dan berniat ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Amanda dan juga Natalie. Karena menurutnya Natalie membutuhkan sosok laki-laki yang bisa melindunginya. Namun Amanda yang mendengar itu justru kurang yakin, mengingat pekerjaan Travis yang sangat berbahaya. Scene berpindah ke sebuah kantor media. Terlihat dua orang jurnalis bernama Mary dan juga Jack sedang berdebat tentang kasus kematian Sofia, di mana Mary meyakini kalau kematian Sofia adalah pembunuhan berencana, sedangkan Jack justru menganggap itu hanyalah sebuah kecelakaan. Sementara di luar, polisi menilang seorang pria bernama Dusty karena parkir sembarangan dan membawa pistol di dalam mobil. Namun ketika ingin diamankan, ia justru menyerang petugas. Hingga akhirnya ia pun berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam sel. Di sini terungkap ternyata Dusty adalah seorang agen yang menyamar yang bekerja untuk FBI. Namun entah kenapa ia sekarang nampak sedang kebingungan dan ketakutan. Dengan bantuan Travis, ia pun berhasil keluar dari sana dan akan dibawa menghadap atasannya. Namun sebelum itu, Travis membawanya mampir untuk menjemput Natalie di sekolah. Sementara di luar, Dusty berusaha melepaskan borgolnya dengan meminta bantuan kepada anak kecil. Hingga ketika Travis kembali, Dusty sudah kabur dari sana dengan menggunakan truk curian yang kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran.
Di tengah pelariannya, Dusty memberitahu kepada Mary bahwa dia memiliki info penting tentang kematian Sofia yang harus dipublikasikan, dan dia meminta Mary untuk menunggu di depan kantor karena masalah ini terlalu bahaya jika diceritakan melalui telepon. Dan tiba-tiba Dusty kemudian berlari menemui Mary yang sudah menunggunya di depan gedung. Namun di sini ia tidak sempat menceritakan apapun karena Travis yang sudah keburu datang. Sementara Travis yang melihat itu, ia pun dibuat bingung apa sebenarnya yang terjadi kepada Dusty. Malam harinya, Travis mendatangi kediaman Samsul dan memberitahukan kalau dia ingin mengundurkan diri dari FBI. Travis mengatakan bahwa dia ingin menghabiskan masa tuanya bersama keluarga. Mendengar hal itu, Samsul pun menyetujuinya. Namun dengan syarat ia harus menangkap Dusty terlebih dahulu. Samsul mengatakan kalau Dusty adalah agen yang ingin berkhianat. Kemudian Travis pun pergi menemui Mary dan memintanya untuk memberitahu jika nanti Dusty menghubunginya. Yang mana pada awalnya Mary menolak untuk bekerja sama. Namun setelah mengetahui kalau Travis adalah agen FBI, Mary pun tidak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Travis terlihat memasang CCTV di depan rumah putrinya. Namun di sini Amanda malah tidak suka dengan tindakannya tersebut, dan dia meminta Travis untuk tidak sering-sering berkunjung ke rumahnya karena dia takut kedekatan mereka justru akan membahayakan nyawa Natalie. Di sisi lain, Samsul memerintahkan dua anak buahnya untuk membunuh Dusty. Hingga ketika Dusty pergi untuk mengambil data yang disimpan di markasnya, ia tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan dua agen tersebut. Namun untungnya Dusty berhasil lolos dari sana dengan melompati pagar. Di tengah keramaian, Travis melihat Mary dan Dusty sedang membicarakan sesuatu. Namun ketika melihat Travis, Dusty pun langsung kabur dari sana dan menghajar satpam yang sedang berjaga. Di sini Travis mencoba mengingatkan Dusty jika dia membelot maka akan dihukum minimal 30 tahun penjara. Namun Dusty mengatakan kalau dia sudah bosan menjadi anggota FBI yang membunuh warga sipil tak bersalah di bawah perintah Samsul. Dusty tahu karena dialah yang bertugas dalam misi rahasia tersebut, dan karena itulah ia sekarang berniat ingin mengungkapkan semua kejahatan Samsul. Mendengar itu, Travis pun semakin dibuat bingung dengan perkataan Dusty. Namun ketika Dusty ingin pergi dari sana, setelah membunuh Dusty, mereka lalu mengambil flash yang ada di kantongnya dan kabur dari sana. What did Dusty say? Documents. Ketika pemakaman Dusty selesai, Samsul datang menghampiri Travis dan memintanya untuk tetap fokus bekerja dan melupakan masalah Dusty. Kemudian Travis pergi menemui Mary untuk melihat catatan yang diceritakan oleh Dusty.
Mary mengatakan kalau Dusty memberitahunya tentang operasi Unity yang dilakukan oleh FBI, yaitu sebuah operasi yang bertugas untuk membunuh warga sipil yang mencoba melawan terhadap pemerintahan. Dan faktanya Travis sendiri tidak mengetahui tentang operasi tersebut. Di sini Travis menceritakan tentang masa lalunya dengan Samsul waktu di militer hingga pensiun sama-sama. Travis juga memberitahukan kalau mereka berdua adalah sahabat baik dan dia banyak berhutang budi kepada Samsul karena saat pensiun dari militer dan menjadi pengangguran, Samsul yang mengajak bekerja di FBI. Yang diketahui, Samsul memberinya tugas khusus untuk melindungi para agen yang sedang dalam penyamaran. Namun di samping itu, ia tidak pernah tahu tentang adanya operasi Unity tersebut. Kemudian Travis pun pergi menemui Samsul untuk menanyakan tentang operasi Unity yang membunuh warga sipil tak bersalah. Dan dengan santainya Samsul pun mengakui tentang adanya operasi tersebut dan malah balik mengancam Travis serta mengungkit kebaikannya di masa lalu. Operation Unity. You're confused about our relationship. It was me who plucked you. Mendengar itu, Travis pun sangat dibuat emosi dan memutuskan untuk mengundurkan diri detik ini juga. A normal life. We are in this to the end. Right now. Di sisi lain, Jack merilis berita tentang Dusty, yang padahal berita itu masih belum cukup lengkap untuk dipublikasikan. Dan di samping itu, Jack juga tidak tahu kalau hal tersebut sangat berbahaya bagi dirinya. Too close. The only thing I'm too... Whatever. I'm sorry. Hingga saat dalam perjalanan pulang, ia pun harus tewas dibunuh oleh orang suruhan Samsul. Setelah membunuh Jack, mereka lalu membakar mobilnya agar seolah-olah seperti kecelakaan. Setelah kejadian tersebut, Mary yakin kalau kematian Jack bukanlah kecelakaan melainkan memang sudah direncanakan sama seperti dengan kematian Sophia. Dan dia sangat yakin kalau dalam semua ini adalah Samsul, yaitu petinggi FBI. Namun di sini sahabatnya menyarankan agar Mary berhenti menyelidiki kasus ini, karena jika tidak maka dia pun akan berakhir seperti Jack. Unless that is what crossed Dusty's line. Could wipe out the FBI's highest ranks. We play this wrong, we could both end. Still want to pursue it? Di sisi lain, Travis mencoba menghubungi Amanda, namun tidak ada jawaban. Merasa ada yang tidak beres, Travis pun pergi ke rumah Amanda untuk memeriksanya. Dan benar saja, CCTV yang ia pasang sudah hancur dan mereka sudah tidak berada di sana. Travis mencoba menghubungi rumah sakit tempat Amanda bekerja hingga mendatangi sekolah Natalie. Namun dia tidak juga mendapatkan petunjuk tentang keberadaan mereka semua. But your granddaughter no longer goes to Snow? But her school records, they had to be full. Amanda quit the hospital. Amanda quit. The idea of what they might be? Any idea? Dengan marah, Travis kemudian pergi menemui Samsul dan menanyakan keberadaan anak dan juga cucunya. Namun di sini dia menyangkal tuduhan tersebut dan malah kembali mengancam Travis. Namun Travis mengatakan kalau memang Samsul terlibat dalam penculikan keluarganya, maka dia akan membutuhkan banyak orang untuk melawannya. Souls, I've told you, but yours, last chance. Involve ourselves in petty domestic. Malam harinya Mary mengajak Travis untuk bertemu dan memintanya untuk membuat pernyataan tentang kejahatan Samsul. Namun Travis mengatakan kalau tidak cukup hanya dengan pernyataan, tapi mereka membutuhkan sebuah bukti. But my hands are dirty. Say I made the whole thing up. Honesty. I still... To maintain power, control. All your wrongs. What's Our done? job to protect the agents. Worked for Robinson. I've never heard. Seketika itu juga Travis teringat dengan berangkas milik Samsul yang pernah ia lihat di rumah tempo hari. Yang kemungkinan besar file yang dicuri dari Dusty disimpan di berangkas tersebut. Has a safe in his house. Everything. Everything to turn against him. Travis kemudian kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan senjata. Namun saat bersamaan, Samsul juga mengirim dua anak buahnya untuk membunuh Travis.
Setelah menyisir ke beberapa ruangan, mereka tidak juga menemukan Travis. Yang ternyata Travis sudah berada di luar dan langsung meledakkan mobil mereka. Setelah itu, Travis pergi ke rumah Samsul dan memaksanya untuk menyerahkan flash yang ia rebut dari Dusty. Namun ketika Travis memeriksa isi file tersebut, Samsul berhasil kabur dari sana dan kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Samsul. Melihat itu, Travis pun langsung mengatur strateginya, mulai dari mengunci rumah, mematikan lampu, hingga membuat genangan air, yang kemudian terjadilah baku tembak yang dimenangkan oleh Samsul. This is not your fight. Keesokan harinya, Mary terlihat memasuki sebuah penginapan tempat di mana Travis bersembunyi. Di sana mereka pun membuka file yang Travis dapat, yang ternyata berisi video pengakuan Dusty. Sehingga terungkap ternyata Dusty adalah agen yang ditugaskan mendekati Sophia untuk memata-matainya. Namun seiringnya berjalannya waktu, Dusty benar-benar jatuh cinta kepada Sophia. Hingga Samsul yang takut Dusty akan membocorkan kejahatannya kepada Sophia, ia lalu membunuh Sophia yang membuat Dusty marah besar. Yang kemudian ia memutuskan untuk membongkar semua kejahatan Samsul. Namun sayangnya ia pun juga tewas dibunuh Samsul juga. Beberapa hari kemudian, Samsul yang ingin pulang dari kantor, ia dikagetkan dengan Travis yang menyamar sebagai sopirnya. Namun ketika Travis memintanya untuk menyerahkan diri, Samsul berhasil turun dari mobilnya, yang kemudian terjadilah baku tembak. Look with the truth about the operation. Di sini Travis meminta Samsul untuk mengakui semua kejahatannya serta memberitahukan keberadaan keluarganya. Dan karena terancam, Samsul pun terpaksa mengikuti semua kemauan Travis. That was the last friend. Please, truth needs to be told. Hingga dengan bantuan Travis, Mary pun berhasil menerbitkan berita tentang penangkapan Samsul atas tuduhan pembunuhan dan penyalahgunaan kekuasaan. The news cycle at its finest. Well, what do you think? Di akhir film diperlihatkan Travis yang menemui putrinya dan cucunya yang sedang berada di rumah perlindungan saksi. Yang pada akhirnya Travis pun bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Setelah itu film pun tamat.